kami dari FRI 024. Hari ini akan mempresentasikan tentang pengolahan data teori antrian, analisis antrean kendaraan bermotor di Gria Buah Batu pada parkiran motor. Berikut adalah presentasinya, selamat menyaksikan. Kali ini kami akan mempresentasikan pengolahan data dengan teori antrean yang berjudul Analisis Sistem Antrean Kendaraan Bermotor di Gria Buah Batu pada Parkiran Motor. Objek penelitian yang kami teliti adalah antrian loket parkir keluar motor pada Gria Buah Batu. Gria Buah Batu adalah sebuah department store yang berlokasi di Buah Batu. Gria Buah Batu ini memiliki dua area parkiran, yaitu parkiran motor dan parkiran mobil. Namun, objek yang kami teliti kali ini hanyalah parkiran motor. Kami ingin mengetahui apakah data tingkat kedatangan pelanggan atau arrival time pada antrian tersebut sudah berdistribusi eksponensial atau belum, dan apakah data waktu pelayanan pelanggan atau service time telah berdistribusi poisson atau belum. Untuk melakukan pengujian tersebut, kami mengobservasi secara langsung ke area parkir Gria Buah Batu. Data diambil selama 2 jam pada jam sibuk, yaitu pukul 6 hingga pukul 8 pada malam hari, dan 2 jam pada jam tidak sibuk, pukul 1 hingga pukul 3 pada sore hari. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai deskripsi komponen sistem antrean objek yang diteliti. Berikut adalah pengujian distribusi Poisson pada waktu kedatangan dan pengujian distribusi eksponensial pada waktu pelayanan. Tes ini kami lakukan pada jam tidak sibuk. Untuk yang pertama, yaitu interarrival time atau pola kedatangan dan service time atau waktu pelayanan. Yang H0-nya yaitu data interarrival time dan service time berdistribusi eksponensial. Lalu H1, data interarrival time dan service time tidak berdistribusi eksponensial. Lalu statistik uji yang kami gunakan yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov pada SPSS. Lalu alpha 0,05. Lalu daerah kritisnya tolak H0 jika signifikansi kurang dari sama dengan 0,05. Lalu keputusannya yaitu terima H0 karena nilai signifikansi interarrival time 0,158 yaitu lebih dari 0,05. Nah, untuk service time-nya juga terima H0 berdistribusi eksponensial karena service time 0,07 lebih dari 0,05. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan yaitu data interarrival time dan service time berdistribusi eksponensial. Lalu selanjutnya untuk waktu arrival time atau waktu kedatangan. Untuk yang H0-nya, data arrival time yaitu berdistribusi Poisson. Lalu H1, data arrival time tidak berdistribusi Poisson. Statistik uji yang kami dapatkan yaitu yang kami gunakan, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu alfanya 0,05. Lalu daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika signifikansi kurang dari sama dengan 0,05. Lalu untuk keputusannya diasumsikan terima H0 karena nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Jadi untuk diasumsikan, jadi pada kesimpulannya yaitu data arrival time atau data kedatangan, waktu kedatangan berdistribusi Poisson. Lalu selanjutnya adalah pengujian distribusi Poisson pada waktu kedatangan dan pengujian distribusi eksponensial pada waktu pelayanan dan pada waktu pola kedatangan pada jam sibuk. Yang pertama, untuk interarrival time atau pola waktu kedatangan dan service time-nya waktu pelayanan, kita menggunakan tes distribusi eksponensial. Untuk H0-nya, data interarrival time dan service time berdistribusi eksponensial. Lalu H1 jika data interarrival time dan service time tidak berdistribusi eksponensial. Lalu statistik uji yang digunakan adalah one sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu alfanya 0,05. Lalu daerah kritisnya tolak H0 jika signifikansi kurang dari sama dengan 0,05. Lalu keputusannya yang dapat diambil yaitu terima H0 karena diasumsikan nilai signifikansi interarrival time 0,01 dan service time 0,5 lebih dari 0,05.
Lalu kesimpulan yang kita dapatkan yaitu data inter-arrival time dan service time berdistribusi eksponensial. Lalu selanjutnya untuk H0 tes distribusi Poisson. Data arrival time berdistribusi Poisson. Untuk yang H0 lalu H1 data arrival time tidak berdistribusi Poisson. Lalu statistik uji yang kami gunakan yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu alfanya 0,05. Lalu daerah kritisnya adalah tolak H0 jika signifikansi kurang dari sama dengan 0,05. Untuk keputusannya diasumsikan terima H0 karena nilai signifikansi 0,000 kurang dari sama dengan 0,05. Kesimpulannya, data arrival time berdistribusi Poisson. Lalu selanjutnya kita ke bahasan awal yaitu deskripsi komponen sistem antrean objek yang diteliti. Untuk yang sebelumnya itu adalah yang poin A, kami akan melanjutkan ke poin yang B, yaitu jumlah sarana pelayanan atau jumlah server. Jumlah sarana pelayanan atau jumlah server yang ada pada loket parkiran keluar motor di Gria Bawah Batu adalah single server, single phase. Lalu kapasitas antrean yang ada adalah pada parkiran motor Gria Bawah Batu ini berkapasitas tidak terbatas. Lalu disiplin antreannya yang diterapkan di loket parkiran motor Gria Bawah Batu adalah first come first serve, atau jika pelanggan yang datang terlebih dahulu maka akan dilayani terlebih dahulu. Berikut adalah perhitungan parameter antrean pada jam sibuk. Untuk yang pertama, ada pola kedatangan pelanggan atau customer arrival rate atau lambda per jam yaitu 65 orang. Lalu setelah itu ada tingkat pelayanan server atau mu per jamnya ada 831 orang. Lalu overall system effective arrival rate atau pola kedatangannya yaitu per jamnya ada 65, yaitu selanjutnya overall system effective service rate per hour-nya 65 orang juga. Lalu overall system utilization sebanyak 7,8219%. Overall system utilization ini didapatkan dari lambda per mu dikali 100%, dikali 100. Karena lambda tersebut adalah pola kedatangan pelanggan per jamnya, lalu sedangkan mu-nya itu merupakan tingkat pelayanan yang dapat dilakukan oleh server selama sejam. Lalu selanjutnya ada rata-rata pelanggan dalam sistem yaitu 0,0849. Lalu rata-rata pelanggan di antrian sebanyak 0,0066. Lalu rata-rata pelanggan yang dalam antrian dalam server yang sibuk sebanyak 0,0849. Lalu rata-rata pelanggan menghabiskan waktu di dalam sistem yaitu selama 0,0013 jam. Lalu rata-rata pelanggan menghabiskan waktu di antrian yaitu sebanyak 0,00001 jam. Lalu rata-rata pelanggan menghabiskan waktu di antrian pada saat server sedang sibuk yaitu sebanyak 0,0013 jam. Lalu selanjutnya kemungkinan semua server tidak digunakan atau idle yaitu sebanyak 92,1781%. Lalu kemungkinan kedatangan customer atau pelanggan menunggu pada sistem tersebut sedang sibuk yaitu 7,8219%. Lalu selanjutnya adalah perhitungan parameter antrean pada jam tidak sibuk. Untuk pola kedatangan pelanggannya atau lambda per jam yaitu sebanyak 19 orang. Lalu ada tingkat pelayanan per server atau mu selama per jamnya yaitu sebanyak 597 orang. Lalu overall sistem efektif pada waktu kedatangan per jamnya adalah 19 orang. Lalu overall sistem efektif tingkat pelayanan per jamnya yaitu sebanyak 19 orang. Lalu overall ketergunaan sistemnya yaitu sebanyak 3,1826%. Lalu ada rata-rata orang atau pelanggan yang berada dalam sistem sebanyak 0,0329.
Lalu rata-rata pelanggan pada antrian sebanyak 0,0010. Lalu rata-rata pelanggan pada antrian pada saat sistem sedang sibuk yaitu sebanyak 0,0329. Lalu rata-rata pelanggan menghabiskan waktu di dalam sistemnya yaitu sebanyak 0,0017 jam. Lalu rata-rata pelanggan menghabiskan waktu pada antrian yaitu 0,0001 jam. Lalu rata-rata pelanggan menghabiskan waktu di antrian pada saat sistem sedang sibuk yaitu sebanyak 0,0017 jam. Lalu ada kemungkinan semua server sedang tidak digunakan yaitu 96,8174%. Lalu kemungkinan kedatangan pelanggan yang menunggu atau sistem sedang sibuk yaitu 3,1826%. Lalu data tingkat kedatangan pada jam sibuk dan tidak sibuk. Yang pertama saya akan presentasikan data tingkat kedatangan pada jam sibuk. Pada jam sibuk jumlah kedatangan pelanggan pada tanggal 24 yaitu pada jam 6 hingga jam 6.15 ada 13 orang, lalu 6.15 sampai 6.30 ada 17 orang, lalu 6.30 hingga 6.45 ada 2 orang, lalu pada pukul 6.45 sampai pukul 7 itu 1 orang, lalu pukul 7 hingga pukul 7.15 1 orang, lalu pukul 7.15 hingga pukul 7.30 ada 2 orang, lalu pukul 7.30 hingga 7.45 ada 3 orang, lalu pukul 7.45 hingga pukul 8 ada 1 orang. Lalu untuk data tingkat kedatangan pada jam tidak sibuk, yang pertama dari jam 1 hingga jam 1.15 ada 8 orang. Lalu dari jam 1.15 hingga jam 1.30 ada 13 orang. Lalu jam 1.30 hingga jam 1.45 ada 1 orang. Lalu jam 1.45 hingga jam 2 ada 2 orang. Lalu jam 2 hingga jam 2.15 ada 2 orang. Lalu jam 2.15 hingga jam 2.30 ada 1 orang. Lalu jam 2.30 hingga jam 2.45 ada 7 orang. Dan pada akhirnya 2.45 hingga jam 3 itu ada 6 orang. Berikut adalah data waktu pelayanan. Data waktu pelayanan pada jam sibuk maupun data waktu pelayanan pada jam tidak sibuk. Pada jam tidak sibuk ini ada 1 hingga 40 waktu pelayanan. Untuk waktu pelayanan 1 itu ada 0 detik karena belum ada yang dilayani. Lalu ada waktu pelayanan kedua yaitu selama 2 detik. Lalu waktu pelayanan ketiga selama 6 detik dan seterusnya hingga pelayanan ke-40 selama 2 detik. Lalu selanjutnya ada data waktu pelayanan pada jam tidak sibuk. Untuk waktu pelayanan pertama itu selama 0 detik karena sama posisinya sama seperti tadi yang waktu pelayanan jam sibuk. Lalu yang kedua ada 4 detik. Lalu yang ketiga ada 1 detik data waktu pelayanannya. Lalu yang keempat ada 10 detik. Lalu yang kelima ada 10 detik dan seterusnya hingga ke 40 yaitu selama 2 detik. Lalu ini adalah penentuan jumlah rata-rata pelanggan yang datang atau lambda dan dilayani atau mu pada jam sibuk. Setelah melakukan perhitungan tersebut, dapat kita lihat, dapat dicari sebelumnya rata-rata dari data inter-arrival time dan service time. Untuk data inter-arrival time di sini rata-ratanya yaitu 169. Dan lambdanya ini berarti ya karena yang dicarinya per jam, maka itu 3.600 dibagi 169 dan ditemukan hasilnya yaitu 21 orang per jam. Lalu selanjutnya ada mu. Mu ini adalah data orang yang dilayani. Sama seperti tadi karena per jam yaitu nanti 3.600 dibagi dengan 10. Setelah itu ditemukan 374 orang per jam.
374 orang per jam. Lalu untuk service time atau rata-rata service time atau MIU ini dapat ditemukan dengan 3.600 dibagi rata-rata service time. Mengapa 3.600? Karena kita akan menghitung perhitungan ini menjadi jam. Maka dari itu kita 3.600 dibagi dengan 10. Namun 10 di sini merupakan hasil pembulatan dari rata-rata yang telah dikalkulasikan sebelumnya, yaitu 9,872 dan menjadikan MIU yang didapatkan di sini 374 orang per jam. Berikut adalah penentuan jumlah rata-rata pelanggan yang datang atau lambda dan dilayani atau MIU pada jam tidak sibuk. Berikut adalah hasil perhitungannya. Yang pertama yaitu kita mentotalkan atau mensamkan seluruh intra-arrival dan service time. Setelah itu kita merata-ratakan intra-arrival time dan service time tersebut. Lalu setelah itu kita mencari lambda, yaitu rata-rata pelanggan yang datang, dengan cara menghitung atau mengkalkulasikan 3.600 dibagi dengan 183. Sehingga menghasilkan 20 orang per jam. Lalu setelah itu kita menghitung rata-rata pelanggan yang dilayani selama per jam, yaitu yang dapat dilayani selama per jam, yaitu 3.600 dibagi dengan 8, yaitu kita temukan 478 orang per jam. Dan MIU ini akan selalu lebih besar dibandingkan lambda karena MIU ini merupakan kapasitas dari lambda tersebut. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Terima kasih kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.